yang beredar di tengah masyarakat. Masyarakat Mentawai tidak pernah ada kerusuhan soal agama. Perlu menghargai agama orang lain, karena kita semua bersaudara. Semua agama itu baik. Ini belum tahu Islam ya. Tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan antar umat beragama. Ya belum tahu ya ini tentang Islam gimana. Biasa begitu ya. Islamisasi di Mentawai terjadi di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Jadi mereka sudah tahu memang sengaja di situ non-Muslim dan itu memang Islamisasi ya, di mana lebih dominan masyarakat beragama Kristen, Protestan dan Katolik. Jadi udah tahu ini gitu dan sengaja untuk dilakukan itu ya. Belum lagi kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat Mentawai yang bertentangan dengan agama Islam. Karakteristik loyalitas masyarakat Mentawai yang ramah dan baik, sangat menghargai tamu menjadi salah satu alasan terjadinya Islamisasi di Mentawai. Jadi karena orang-orangnya baik, orang-orangnya ramah, menghargai tamu, itu dimanfaatkan untuk Islamisasi di sono ya. Sama seperti di Barat dan juga dulu Indonesia juga begitu. Karena kasihan orang-orang ini pengungsi, begitu. Mereka dikasih masuk, setelah masuk, mereka membentuk masyarakat sendiri, mereka mau ngatur segala macam dan mau menguasai akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadi HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas satu tema yang ngeri-ngeri sedap dan saya harap buat teman-teman ya, ini tolong dibantu share ke semua sosial media kepada teman-teman kalian semua di luar sana supaya kalian tahu ya, supaya kalian tahu bagaimana ancaman perpecahan itu begitu nyata di Indonesia. Bagaimana channel-channel Polycardus itu begitu getol, begitu agresif, menyuarakan kebencian, menyebarkan kebencian, terutama kebencian kepada Islam. Mereka begitu bersemangat untuk memecah belah bangsa kita. Dan kita tahu, ada kepentingan yang bermain di sini. Ada titipan dari suatu organisasi yang memang ingin melihat Indonesia pecah. Dan kalian ya teman-teman, kalian kalau tahu kenyataan yang terjadi, kalian pasti shock. Saya dapat beberapa info dan ini A1 dari orang-orang dalam pemerintahan, di mana ada upaya pemecah belahan bangsa kita oleh tangan-tangan jahat ya, dan mereka menggunakan Polycardus sebagai salah satu medianya. Mungkin beberapa Polycardus nggak sadar bahwa mereka itu dibiayai oleh asing karena mereka nggak langsung bersinggungan. Organisasi tersebut menggunakan yayasan-yayasan organisasi yang ada di Indonesia sebagai perpanjangan tangan. Baru yayasan tersebut yang merekrut, membiayai, mensupport para Polycardus. Sehingga para Polycardus ini nggak tahu bahwa memang mereka itu digunakan. Yang penting bagi mereka terima duit. Bagi mereka yang penting misinya tercapai. Bayarannya besar, supportnya gede. Dan dari dulu saya sudah ingatkan kepada saudara-saudara muslim di luar sana, hati-hati, hati-hati. Ini kalau kita tidak mawas, kita tidak serius menghadapi ancaman ini, ya siap-siap saja. Karena propaganda demi propaganda itu terus dibuat oleh mereka. Contoh, ini adalah konten propaganda yang dibuat oleh Tan Paragi, salah satu Polycardus senior, salah satu dalang dari banyaknya Polycardus yang lain. Effendi Usman, Fatimah Sedekah, Fadilah Hafiz, Pendeta Yusuf Manubulu, itu semua didikan Tan Paragi. Penghujat-penghujat itu didikan dari Tan Paragi. Dia yang support, dia yang ajari bagaimana buat konten, bagaimana buat propaganda, bagaimana memfitnah. Dan kalian bisa lihat judulnya teman-teman, Pemaksaan Islamisasi Mentawai. Cara pemaksaan Islamisasi Mentawai dengan halus, resmi, dan masif. Dikatakan bahwa terjadi pemaksaan Islamisasi. Luar biasa. Padahal yang kita tahu, di mana-mana yang terjadi adalah kristenisasi. Islam nggak punya yang namanya pasukan seperti teman-teman sebelah, yang mereka sebut sebagai misionaris. Dikirim ke daerah-daerah pedalaman. Dikirim untuk mempengaruhi saudara-saudara kita di pedalaman, di daerah-daerah, untuk mau ikut
ke agama mereka. Bahkan di kota-kota besar, mereka begitu agresif, door to door. Pernah nggak lihat agama Islam door to door, menyiarkan agama Islam? Nggak ada. Tapi mereka begitu gampang memfitnah. Mereka buat propaganda seperti ini. Dan kalian lihat 16 jam yang lalu, yang nonton 14.000. Dan ini akan ditonton paling sedikit puluhan ribu orang, teman-teman. Narasi yang penuh kebencian ini akan ditonton puluhan ribu orang. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Yang terjadi umat muslim kesal dengan yang Kristen. Sedangkan yang Kristen akan membenci agama Islam. Jadi memang sengaja diadu, teman-teman. Sengaja. Dan ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya, teman-teman. Itulah kenapa saya udah berkali-kali ingatkan ya. Pak Bom-Bom, Wak Donat, itu pengaruhnya kecil. Karena mereka hanya sibuk mencari uang. Mereka hanya sibuk mencari domba untuk dirinya sendiri. Kalau Tanpa Ragi, dia memproduksi penghujat-penghujat. Dia membuat propaganda yang bisa memecah belah bangsa. Ini lebih ngeri. Tanpa Ragi dia nggak ngejar domba-domba orang. Karena dia dibayar lebih mahal. Dia nggak perlu merasin domba satu-satu, ambilin bulu dari domba satu gitu kan. Dari sana dapat 2 juta, dari sana dapat 10 juta. Dia nggak perlu, dia dapat langsung gede dari luar. Ini hati-hati kalian. Bagi orang yang mau jadi penghujat, itu Tanpa Ragi sediakan laptop, ya, bagaimana cara untuk menghujat, diajarkan VPN, supaya kamu tidak terlacak, semua disiapkan. Hati-hati, saya udah berkali-kali ingatkan, Tanpa Ragi sangat berbahaya. Satu-satunya yang saya sangat atensi, sangat perhatikan khusus adalah channel satu ini. Saya tahu orangnya siapa, saya sudah lihat fotonya, tetapi yang jadi problem, ini orang tidak tersentuh. Nggak sanggup disentuh, teman-teman. Koneksinya luar biasa. Karena yang di belakang dia, yang berbackup dia ini kuat. Sangat kuat. Itu yang terjadi. Ya, kita coba dengarkan dulu nih, bagaimana fitnahan demi fitnahan dibuat oleh Tanpa Ragi ya. Halo, shalom teman-teman semua. Pada video kali ini kita akan berbicara tentang cara pemaksaan Islamisasi di Mentawai dengan cara yang halus, tapi resmi, dan juga masif, teman-teman. Nah, ini perlu jadi perhatian kita semua ya. Kita akan lihat bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan untuk ini. Oke? Nah, beberapa artikel akan kita bacakan dulu, setelah itu saya akan diskusi dengan Bro Azarel dari Mentawai langsung ya. Oke, ini dari dw.com. Di sini dikatakan ya, realita getir di balik gelombang Islamisasi suku dalam. Ratusan anggota suku dalam ramai-ramai meninggalkan keyakinan leluhur dan memeluk agama Islam. Tapi bukan iman yang menggerakkan mereka, melainkan KTP dan harapan akan kehidupan lebih baik. Kalian lihat, fitnahannya adalah terjadi pemaksaan Islamisasi di Mentawai. Karena kenapa orang jadi Islam? Karena harapan hidup lebih baik padahal. Dia sendiri membaca artikel tersebut, dikatakan kenapa orang jadi Islam? Karena ingin hidup yang lebih baik. Artinya apa? Di agamanya yang lama, tidak membuat hidupnya lebih baik. Kan begitu. Kenapa dia pindah? Untuk hidup lebih baik. Hidup lebih baik ini artinya apa? Lebih layak. Kita lihat di Papua. Mohon maaf ya. Mohon maaf saya katakan. Kenapa orang jadi Islam? Kalian dengar kesaksiannya. Islamlah agama yang memanusiakan manusia. Ratusan tahun mereka memeluk agama lamanya. Tapi diperlakukan seperti apa? Sabun pun tak tahu, teman-teman. Mandi nggak pakai sabun. Sejak ada Islam, baru pakai sabun, pakai baju. Zaman dulu tetap koteka. Islam memanusiakan manusia. Itulah yang membuat mereka menjadi Islam. Itu mereka yang ngomong ya, bukan saya. Mereka bilang, sejak memeluk Islam, barulah dia merasa menjadi manusia seutuhnya. Jadi kalau kita lihat, mereka memilih menjadi hidup lebih baik, itu wajar. Siapa yang mau hidupnya lebih buruk? Coba saya tanya, Tanpa Ragi mau hidupnya lebih buruk? Enggak, buktinya dia terus melakukan hujatan, fitnahan, tujuannya apa?
supaya hidupnya lebih bahagia, hidupnya lebih senang, supaya dia dapat mobil, dapat rumah, dapat uang yang banyak. Tujuannya apa? Supaya anaknya hidup lebih enak. Terus kalau kita lihat video yang diputarkan oleh Tan Paragi, ini jahatnya ya. Ini jahatnya. Saya udah pernah lihat video ini 5 tahun yang lalu, teman-teman. Bahkan lebih kalau tidak salah. Jauh sebelum COVID. Saya udah nonton video ini, dan video ini adalah video lucu-lucuan. Ini video lucu-lucuan, teman-teman. Karena buatnya di Indonesia, yang mayoritas Muslim, jadinya gini. Kalau di Thailand, videonya beda. Ya, kalau di Thailand beda. Jadinya agama lain ikut jadi Buddha. Karena di Indonesia mayoritas Muslim, dan tempat kejadian video tersebut itu dibuat settingannya Jawa. Itu bukan Mentawai ya, itu Jawa. Jelas-jelas orangnya berbahasa Jawa. Berbahasa Jawa, dan dikatakan bahwa ya bapak tersebut kejawen. Nggak ada di kolom KTP. Karena nggak ada, ya sudahlah, pilih salah satu. Ya terserah bapak itu mau pilih apa. Kalau dia mau jadi Kristen, dia akan tulis Kristen. Kan begitu. Bahkan, ya ini biar teman-teman tahu nih, Tan Paragi itu pernah mengakui bahwa mereka itu mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini Kristen ya. Dalam hal ini agama Kristen mendapatkan keuntungan di saat kejadian G30 SPKI. Banyak orang-orang ateis saat itu. Orang-orang yang tidak punya agama. Disuruh memilih harus mengisi kolom agama. Apa yang mereka isi? Kristen, teman-teman. Kristen yang mereka isi. Itulah terjadi lonjakan besar. Terjadi lonjakan dari angka di bawah 1%, tiba-tiba Kristen naik jadi 2, sekian persen saat PKI. Itu diakui. Bahkan Tan Paragi juga mengakui, banyak yang dari agama Konghucu, itu juga pindah. Saat disuruh isi, karena orang catatan sipilnya, oknum catatan sipilnya beragama Kristen, diisi Kristen. Ya, ini satu ya. Kita nonton dulu sebentar ya. Ini salah satu kurang lebih seperti ini ya pemaksaannya ya, kurang lebih ya. Ini ada video, bentar. Kita nonton dulu. Terus ngeten Mbah, tujuan kula mriki menika badhe sosialisasi kartu sehat manula. Dados menawi simbah gerah, simbah teng puskesmas napa rumah sakit gratis dibiayai pemerintah. Ya, nanging syaratipun kedah kagungan KTP. Lah wau sanjange Pak RT wonten tiyang sepuh ing dusun Raja Alas menika dereng gadah KTP. Termasuk simbah nggih Mbah nggih. Nah sakniki nyuwun data kagem KTP nggih. Pripun nyuwun data, Mbah? Oh, nggih. Monggo. Niku Mbah, kula nyuwun data sanes bata. Teh ada, teh ata. Data. Oh, data. Ngertos Mbah? Boten. Data menika jawaban-jawabane simbah saking pertanyaan-pertanyaan kula. Saged dimulai? Nama lengkap Karsono. Menawi tanggal lahir? Boten kelingan. Ane usia? Boten kelingan. Menawi agama, Mbah? Kejawen. Waduh. Mbah, teng mriki namung 6 agama niku kejawen mboten enten nggih, Mbah? Lah pripun? Oh, ngeten mawon, Mbah. Menawi kula tulis Islam mawon pripun? Ya, itu salah satunya ya, cara untuk islamisasi dengan menggunakan KTP. Kalau misalnya nggak ada KTP, nggak bisa ini itu. Dan kalau misalnya agamanya agama lokal, karena nggak ada di KTP pilihannya,
Jadi ditawarkan Islam aja bagaimana. Itu kenyataan yang terjadi di lapangan ya. Dan banyak orang yang ya sudah nggak apa-apa Islam. Islam bisa begini, bisa begitu. Dan salah satunya nanti kita lihat kenapa jadi banyak yang pilih Islam ya. Ya, jadi ini salah satunya KTP yang digunakan di sini untuk mengislamisasi. Nah, oke, ini yang artikel kedua dari CNN Indonesia ya. Pelajar dan petani Mentawai gugat Undang-Undang Sumbar tentang Syariah Islam. Pada pemohon menjelaskan sistem kepercayaan orang Mentawai dikenal dengan kepercayaan arat sabulungan. Arat bagi masyarakat Mentawai ada keselarasan dengan dunia, pemersatu dengan umat, dan jaminan hidup dengan penuh kedamaian. Pada prinsipnya, arat sabulungan merupakan suatu nilai, suatu pengetahuan, nilai, aturan, dan norma yang digunakan masyarakat dalam memahami serta menginterpretasi lingkungan hidup. Arat sabulungan adalah adat istiadat yang hidup dalam masyarakat tercangkup di dalamnya kepercayaan tentang hal supernatural, seperti roh-roh, arwah-arwah yang mendiami seluruh alam, baik tumbuhan, binatang, tanah, dan benda-benda buatan manusia. Jadi jelas ya teman-teman, itu cuman parodi. Kalau video tersebut cuman parodi, lucu-lucuan. Dan itu kembali, memang mungkin terjadi. Sekali lagi ya, mungkin terjadi di lapangan. Tapi kan kembali kepada oknum catatan sipilnya. Kalau oknum catatan sipilnya Islam, dia rekomendasikan, kalau nggak Bapak Islam aja ya, saya tulis Islam. Kalau oknum catatan sipilnya Kristen, ya jadi Kristen biasanya. Kita lihat di daerah mayoritas Kristen. Orang-orang yang agamanya agama leluhur, itu dipaksa untuk memilih agama yang ada. Dan karena oknumnya Kristen, disuruh jadi Kristen. Dan itu banyak sekali. Agama Kristen mendapatkan limpahan dari agama-agama tradisional yang ada di Indonesia. Kenapa itu terjadi? Karena ada kemiripan. Mereka dari agama leluhur ya, Kejawen, ya, terus agama-agama yang ada di daerah, itu biasanya ya, mereka itu sangat percaya supranatural. Mereka juga masih makan babi. Mereka masih minum alkohol ya. Ada tua, kan begitu. Ada istilahnya mereka punya alkohol masing-masing. Tiap daerah punya. Kalau di Islam nggak boleh minum tua, nggak boleh makan babi. Itulah kenapa lebih banyak yang agama daerah-daerah itu pilihnya Kristen. Sama seperti Batak, Parmalin. Parmalin kalau jadi Islam bingung dia. Nggak boleh makan babi lagi. Nggak boleh minum tua lagi. Berat ini. Kalau disuruh jadi Kristen, ini masih nyambung. Masih nyambung jadi Kristen. Bisa. Dan itu juga dibaca oleh tanpa ragi, tanpa sengaja ya. Jadi tanpa ragi sok-sok baca artikel, dan karena video konten ini live, ya, karena live, dia nggak nyangka. Ternyata ada pernyataan itu. Pernyataan bahwa orang-orang di Mentawai sekalipun, yang dari agama sebelumnya, ya, agama Arab Sabulungan, itu menjadi Kristen. Padahal mereka nggak pingin jadi Kristen. Tapi karena agamanya mereka nggak boleh, bahkan mereka punya sembahyang, tempat-tempatnya dihancurkan gitu kan, agama mereka dimusnahkan, mereka jadinya Kristen. Dibaca sama tanpa ragi, tanpa sengaja. Ya, kita saksikan dulu. Pada tahun 1950, pemerintah melarang arat sabulungan dan masyarakat memilih agama yang sah di Indonesia. 1950 setelah merdeka nih ya. Jadi dilarang. Pada waktu itu kepercayaan asli tersebut dianggap sebagai sebuah simbol keterbelakangan. Segala perangkat dan alat-alat upacara orang Mentawai dimusnahkan. Banyak anggota yang kemudian memilih agama Protestan dan Katolik. Bahwa alasan mengapa orang Mentawai memilih agama Protestan dan Katolik disebabkan karena pentingnya pemeliharaan babi dalam kehidupan orang Mentawai. Maka mayoritas orang Mentawai memilih memeluk agama Kristen Protestan daripada agama Islam, terang para pemohon. Ya. Lucu ya? Dia mau nggak mau baca kan? Bahwa ada agama Arab Sabulungan. Itu dimusnahkan. Dan mereka menjadi agama Kristen. Kasihan tanpa ragi, karena live dia nggak sempat baca, jadi waktu dia baca dia terkejut. Itulah dia mau loncat itu, mau cepat-cepat. Kalian lihat dia cara ngomongnya sudah dipercepat sama dia.
Itu pil pahit bagi dia. Coba kalian bayangkan, seandainya agama Arak Sabulungan dulu tidak dimusnahkan, ya mungkin bukan Kristen mayoritas di Mentawai. Nggak akan Kristen jadi mayoritas di Mentawai. Masih Arak Sabulungan. Tapi sudah terjadi, mau gimana? Agama yang paling banyak mendapatkan limpahan dari agama-agama tradisional, kita lihat, dari ateis, ya, dari Parmalin, siapa? Kristen, termasuk Kejawen. Kejawen banyak yang masih persembahan-persembahan itu, yang masih wajib ya bagi mereka itu percaya dengan mistik-mistik. Mereka nggak bisa masuk Islam, berat. Kalau masuk Islam nggak nyambung gitu. Kalau Islam masih nyambung. Ya. Kalau mengutip kata Bang Farhan dan teman-teman yang lain, ya sesama pagan masih nyambung gitu kan. Sesama pagan masih nyambung. Ya, yang ngomong bukan saya ya, saya cuma mengutip. Ada videonya. Oke, terus coba kita lanjut lagi nih teman-teman, biar selesai dan cukup seru ya. Nah, ini yang berikutnya. Ini saya dapat artikel dari UIN ya, ini Universitas Islam Negeri. Jadi yang bikin bukan OTEN, ini bikin orang Islam ya. Problem of dakwah and Islamization of the Mentawai Island. Jadi problem dakwah dan Islamisasi di Mentawai, di Kepulauan Mentawai. Dan memang ini ya memang di engineering ya, jadi ya memang diteliti bagaimana cara mengislamisasi Mentawai. Kalau teman-teman belum tahu Mentawai di mana, ini letaknya di sini ya Mentawai ya. Ini Pulau Sumatera, ini ada kepulauan namanya Kepulauan Mentawai di sini. Ini sebelahnya Sumatera Barat. Jadi berbeda antara Sumatera Barat dengan Kepulauan Mentawai ya. Tapi ini dijadikan satu provinsi Sumatera Barat di dalamnya ya. Nanti kita lihat problemnya apa. Ya, di sini kita baca dulu sebentar aja yang tentang Islamisasi di Mentawai. Oke, di sini langsung ke ini aja ya, ke abstraknya aja langsung. Islamisasi di Mentawai terjadi di tengah-tengah mayoritas non-Muslim. Jadi mereka sudah tahu memang sengaja di situ non-Muslim dan itu memang Islamisasi ya, di mana lebih dominan masyarakat beragama Kristen, Protestan, dan Katolik. Jadi udah tahu ini gitu, dan sengaja untuk dilakukan itu ya. Belum lagi kepercayaan lokal yang dianut oleh masyarakat Mentawai yang bertentangan dengan agama Islam. Karakteristik loyalitas masyarakat Mentawai yang ramah dan baik, sangat menghargai tamu menjadi salah satu alasan terjadinya Islamisasi di Mentawai. Jadi karena orang-orangnya baik, orang-orangnya ramah, menghargai tamu, itu dimanfaatkan untuk Islamisasi di sana ya. Sama seperti di Barat dan juga dulu Indonesia juga begitu. Karena kasihan orang-orang ini pengungsi, begitu. Mereka dikasih masuk, setelah masuk, mereka membentuk masyarakat sendiri, mereka mau ngatur segala macam dan mau menguasai akhirnya. Penelitian ini merupakan kualitatif analisis. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan pendakwah yang peduli dengan Islamisasi di Mentawai. Untuk teknis analisis data menggunakan teknis analisis data Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses Islamisasi yang terjadi di Mentawai berjalan damai, tetapi karena kurangnya pembinaan masyarakat Mentawai kembali menjadi murtad. Masyarakat Mentawai masuk Islam dengan melakukan negosiasi. Ya, jadi yang pertama dibilang karena negosiasi, ada sesuatu yang didapatkan di situ ya. Terus begitu pendidikan, seperti pendidikan, dapat pendidikan. Terus begitu perkawinan, ya. Jadi urusan di bawah perut ya, sama urusan ya dapat pendidikan, kehidupan yang lebih baik, seperti tadi kita lihat. Adanya kesadaran diri sendiri dan karena faktor kemiskinan. Jadi pakai duit, teman-teman ya. Sebagian masyarakat Mentawai sudah mulai belajar tauhid dan perempuan muslim telah banyak berjilbab. Walaupun masih banyak ada yang memelihara babi, tapi dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sangat diperdulikan kepedulian dari pemerintah untuk memperhatikan Islamisasi di Mentawai. Jadi artikel ini bukan untuk mencegah Islamisasi, tapi untuk supaya pemerintah mendukung Islamisasi di Mentawai. Oke? Ini isinya perlu dibaca apa enggak? Kayaknya nggak perlu ya, karena kita mau
wawancara. Ini lagi bahasa Inggris juga ya. Cuman di sini beberapa hal yang kita perlu lihat ini, salah satu di sini, mayoritas Kristen, ini Katolik, Protestan 79,94%, Katoliknya 49%, Muslimnya 19%. Mungkin ini salah nih ya. Ini Kristen dan Katolik 80%, Muslim 20%. Konghucu 0,1, lainnya 0,49. Ini data dari Mentawai tahun 2020. Jadi ini data baru, teman-teman ya. Oke, hal lain yang perlu diperhatikan, nggak perlu kayaknya ya. Ini teman-teman mau baca sendiri, ya baca sendiri aja ya. Ini ada pola negosiasi di Mentawai. Ini bagaimana caranya pola pernikahan ya. Ini jadiin pola untuk mengislamisasi orang. Terus udah gitu pola pendidikan, dikasih pendidikan gratis gitu ya. Ya masuk pesantren dan lain-lainnya ya. Semoga aja di pesantren nggak dicabulin ya, karena banyak kejadian pencabulan di pesantren. Self-consciousness pattern, ini maksudnya ya kesadaran sendiri memang mau masuk Islam gitu. Terus ada gitu yang keempat, faktor kemiskinan. Jadi ya karena mau dapat duit dan lain-lain ya. Conclusionnya, Islamisasi di Mentawai damai dan tidak ada perlawanan secara signifikan. Secara teoritis dapat dimengerti bahwa area kepulauan, daerah pantai lebih menerima pembaruan. Kristen, Katolik, dan Protestan dan Islam di Mentawai bisa koeksis, bisa menghormati satu sama lain, menghormati yang lain. Perkembangan Islamisasi di Mentawai sangat rendah dan jumlah pendakwah yang berdakwah masih kurang, termasuk dana, duit yang untuk mendukungnya. Sebagian besar orang Mentawai masuk Islam nggak mengerti tentang Islam. Ya bukan cuma di Mentawai, semua juga yang masuk Islam nggak ngerti tentang Islam. Nggak ada orang yang mau masuk Islam karena benar-benar ngerti tentang Islam. Apalagi kalau tahu Al-Quran 1971-72 ya, kalau masuk Islam pasti masuk neraka. Mana ada yang mau masuk Islam kalau tahu begitu ya. Semua juga masuk Islam karena nggak mengerti Islam dengan baik. Mereka biasa bilang kalau misalnya gua, oh itu belum benar-benar belajar Islam, makanya mereka keluar. Ya bukan begitu, yang benar orang yang masuk Islam itu yang nggak benar-benar belajar tentang Islam ya. Jadi mereka, jadi di sini ya, orang yang masuk Islam nggak benar-benar tahu tentang Islam, jadi mereka bisa balik lagi ke agama aslinya dengan gampang. Islamisasi yang terjadi di Mentawai tidak selalu tidak membuat kebiasaan makan babi itu hilang, karena bagi mereka babi menjadi sebuah standar kekayaan lah, kebanggaan sebuah keluarga. Jadi kalau misalnya punya babi itu berarti orang yang sukses gitu. Ini penting karena babi menentukan status sosial orang-orang Mentawai ya. Ini dari jurnal ini ya, ini jurnal teman-teman, jadi resmi, ya penelitian resmi ya, jurnal. Oke, jadi memang ya kita tahu sendiri ya, Islam memang punya masalah dengan babi, mereka benci banget dengan orang-orang yang makan babi. Nggak tahu kenapa merasa tersinggung orang-orang makan babi ya. Ya, setahu saya yang biasanya tersinggung makan babi itu seharusnya siluman babi seperti Cupat Kai. Ya, dia biasa tersinggung, tapi kita perlu tahu bahwa umat Islam memang tersinggung sama orang-orang yang makan babi. Mungkin itu salah satu motivasi kenapa mereka getol untuk Islamisasi di Mentawai sama bikin jurnal seperti ini. Ya ini istilahnya sebenarnya jurnal untuk memberikan saran bagaimana caranya mengislamisasi kepulauan Mentawai supaya lebih Islam lagi. Ya, ini dari Padang Media. Ini juga dari sudut pandang Islam ya. Artikel dari sudut pandang Islam. Forum Komunikasi dan Beragama FKUB, Forkopimda, dan tokoh agama menggelar dialog terkait adanya isu SARA yang beredar di beberapa tempat di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dialog dihadiri Bupati Mentawai, Wakil Bupati Mentawai, dan BIM
Mentawai, Wakapolres Mentawai, Sekda, Sekjen BKPM, Pastor MUI Mentawai, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan Kepala OPD Mentawai. Wakil Ketua FKUB Mentawai, Syamsir Harahap, menyebutkan terkait dengan adanya isu ujaran kebencian serta hasutan kepada masyarakat Mentawai yang sengaja untuk memecah belah tidak berpengaruh di bumi Sikere. Salah satu isi lembaran tersebut, hentikan Islamisasi. Kami masyarakat Mentawai sudah beragama. Islam adalah teroris dan radikal. Jangan ciptakan kerusuhan di Mentawai. Jadi jelas di sini ada penolakan terhadap Islam dari orang-orang Mentawai, ya. Tapi ini dicuekin aja gitu ya sama orang-orang ini. Prinsipnya dalam memeluk agama tidak ada unsur paksaan. Oh, nggak ada, itu pakai KTP segala macam. Itu bukan paksaan ya teman-teman ya. Itu apa itu namanya ya? Kalau misalnya nggak pakai KTP mesti gini. Kalau misalnya mau dapat jabatan mesti Islam. Ini mesti Islam, itu mesti Islam. Oh, itu bukan paksaan katanya ya. Kembali pada keyakinan masing-masing. Dan juga Kepulauan Mentawai sudah dari dulu terpupuk kerukunan umat beragama dan persaudaraan. Ucap Syamsir Harahap di aula Pendopo Bupati Rabu tanggal 31 bulan 1 malam. Menginformasikan isu SARA yang beredar di kawasan Tua Pejat pada dasarnya tidak menginginkan Mentawai maju. Oh, langsung dibilang begitu nih, langsung bilang, oh itu tidak ingin Mentawai maju. Oh, namun tidak segampang itu memecah belah masyarakat Mentawai, ujar mantan Ketua MUI Mentawai itu. Sementara Pendeta Imer Sakerebau menyampaikan Mentawai adalah rumah bersama. Nah, ini seperti tadi kita lihat ya, orang-orang Mentawai memang sebenarnya ramah, itu menerima semua ya. Tidak ada yang namanya perpecahan. Mari kita jaga beragama di Mentawai yang telah lama terpupuk dengan baik, ucapnya. Menurutnya informasi isu SARA yang beredar di Mentawai ada kepentingan tertentu karena tahun politik sudah dekat. Hal demikian harus diwaspadai dan diperjuangkan dalam rangka memperkuat kerukunan umat beragama di Mentawai. Isu SARA yang beredar jangan sampai membuat masyarakat terprovokasi. Para tokoh agama juga harus bisa meyakinkan umatnya untuk tidak terpancing emosi. Kita perkuat persaudaraan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, katanya. Kepala Paroki Santo Petrus Tua Pejat, Pastor Bernard, mengatakan perlu koreksi diri untuk kembali menyikapi isu SARA yang beredar di tengah masyarakat. Masyarakat Mentawai tidak pernah ada kerusuhan soal agama. Perlu menghargai agama orang lain, karena kita semua bersaudara. Semua agama itu baik. Ini belum tahu Islam ya. Tidak ada agama yang mengajarkan perpecahan antar umat beragama. Ya belum tahu ya ini tentang Islam gimana. Biasa begitu ya. Mentawai sudah sejak dahulu bercampur. Begitu juga bekerja di Mentawai tentunya harus bisa menyesuaikan budaya Mentawai supaya tidak ada pemicu perpecahan tungkasnya. Ya, ini ya dari seberang juga. Oke, jadi ini Mentawai di sini ya teman-teman ya, di Kepulauan. Tanpa lagi mengatakan, padahal umat Muslim sudah tahu bahwa masyarakat yang ada di Mentawai itu dominan Kristen. Tapi kenapa masih sengaja menyiarkan agama? Halo? Ini tanpa lagi nggak punya cermin. Saya rasa nggak punya cermin dia. Berani dia katakan itu. Sudah tahu, itu mayoritas agama Kristen. Kenapa masih siar agama? Kalau kami menyiarkan, memberitahukan, beda dengan kalian. Kalian apa? Jadikan murid. Dan kita bisa lihat, kristenisasi itu luar biasa. Luar biasa. Kalau kami menyampaikan, kenapa tujuannya kami sampaikan? Supaya orang-orang itu selamat. Kan udah dibilang bahwa orang Mentawai itu baik-baik. Orang Mentawai itu sangat menerima orang luar. Sangat ramah. Terus dikatakan bahwa karena keramahan itu dimanfaatkan. Halo? Kami nggak pernah memanfaatkan yang gituan. Tetapi karena kami melihat mereka baik. Karena kita kasihan sama mereka. Sehingga kita beritahukan kebenaran. Supaya mereka jangan masuk neraka. Contoh, kenapa kita terus menyiarkan kebaikan kepada Bu Darni. Menyarankan kepada Bu Darni untuk bertobat. Karena kami sayang dengan orang-orang seperti Bu Darni.
yang kita lihat masih baik secara pribadi ya, orangnya baik. Kan kasihan kalau dia masuk neraka. Luga orangnya baik, kasihan dia kalau masuk neraka. Sekali lagi ya, ini sudut pandang agama Islam. Sudut pandang agama Islam bahwa orang ini kasihan kalau masuk neraka. Itulah kenapa disiarkan. Kami menawarkan kebenaran, menawarkan jalan keluar. Tetapi kalau orang yang nggak mau terima, ya wes, nggak apa-apa. Nah, beda dengan kalian. Kalau kalian memaksakan, ya memaksakan. Tanpa lagi mengatakan, dulu Indonesia, ya, itu Islam masuk dengan jalur kasihan, jalur pengungsi. Halo, sejak kapan? Sejak kapan Islam masuk ke Indonesia, ke Nusantara, lewat jalur pengungsi? Lewat jalur meminta belas kasihan? Nggak ada. Lewat perdagangan, siar agama, yes. Jadi tolonglah, janganlah membuat pernyataan-pernyataan fitnah. Dikatakan bahwa Islam itu pertama menumpang, terus begitu udah besar jadi menguasai. Mereka memanfaatkan kebaikan dari penduduk lokal. Itu kalian. Itu kalian. Mohon maaf saya katakan. Polikarpus itu seperti itu. Kalau ada, ya mereka datang, kita baik-baikin. Begitu besar melunjak. Coba lihat, sudah berapa banyak daerah-daerah yang seperti itu. Coba cek di Indonesia, berapa banyak daerah-daerah yang mereka menjadi brutal. Polikarpus ini menjadi sumber masalah. Baru-baru di Banten. Polikarpus jadi sumber masalah, bukan Kristen ya, Polikarpus. Saya nggak tahu nih orang-orang nih kok bisa seperti itu. Terus dibilang berdasarkan jurnal tersebut, banyak orang yang masuk Islam lantaran pendidikan, perkawinan, kesadaran sendiri, dan kemiskinan. Ya, pendidikan, loh memangnya apa bedanya? Apakah Islam membuat orang lebih berpendidikan? Ya bagus kalau begitu. Terima kasih atas pengakuannya gitu. Karena waktu dia di Kristen mungkin dia nggak berpendidikan. Apakah seperti itu? Tolong diperjelas. Lewat jalur perkawinan. Kita nggak, ya istilahnya kita nggak memunafikkan. Banyak yang seperti itu. Tapi yang murtad, yang masuk jadi Kristen gara-gara perkawinan juga banyak. Berapa banyak orang-orang Batak Kristen yang nikah dengan orang Aceh, baik yang perempuan maupun laki, diajak untuk ikut agamanya. Biasa saja. Itu pilihan hidup, dia mau keluar silakan. Namanya nikah beda agama. Salah satu mengalah. Itu urusan mereka. Kan begitu. Jadi janganlah dibuat seakan-akan Islam yang melakukan itu. Kalian nggak pernah. Itu nggak benar. Kesadaran sendiri. Bagus dong. Kesadaran untuk menjadi pribadi lebih baik. Terus kemiskinan. Saya juga bingung ya. Alasan orang pindah agama karena kemiskinan. Pindah ke Islam lagi. Padahal menurut Pendeta Bulukus Suntur Saifuddin Ibrahim dan juga Effendi Usman serta teman-temannya, jadi Islam tuh miskin. Jadi Islam tuh nggak enak. Mau kaya jadi Kristen. Mau sukses jadi Kristen. Dikasih panggung. Anda jadi murtadin saja, itu udah dikasih panggung. Kalau di Islam, Anda harus sekolah. Harus pesantren. Harus nyantri dulu. Harus banyak hafalan dulu. Baru dikasih jadi khotib Jumat. Baru dikasih ceramah. Itu pun bayarannya kecil. Bayarannya cuma gopek. 300.000. Kalau jadi murtadin, tinggal kasih kesaksian ditambah bumbu kecap. Ya, kalau nggak tahu bumbu kecapnya apa, minta sama Yusuf Manogulu atau Tanpa Ragi, nah, dikasih tuh skripnya tuh, dikasih naskahnya. Kamu tinggal bilang seperti ini, kamu ini begini, anak kiai, anak ustadz ya. Nah, itu luar biasa donasinya. Dan sudah banyak yang ngomong, ya sudah banyak. Jadi tolonglah sadar, janganlah membuat fitnahan terus. Dikatakan bahwa nggak ada orang yang masuk Islam karena mengerti tentang Islam. Halo? Ya, kalian dengar teman-teman, TR bilang, Tanpa Ragi bilang, nggak ada orang masuk Islam karena mengerti tentang Islam. Bahkan orang Islam sendiri pun nggak tahu tentang Islam. Jadi yang tahu tentang Islam siapa? Tanpa Ragi dan Polikarpus. Hanya kalian yang tahu. Inilah saya bilang ya, jahatnya Tanpa Ragi. Statement-statement dia ini sangatlah
provokatif. Statement-statement dia ini sangatlah jahat. Karena yang dia benci adalah agama. Kalau saya ngomong, ya saya keras, tapi kerasnya kepada orangnya, oknumnya. Saya nggak ada masalah dengan kekristenan. Saya masalah dengan orang-orang yang menggunakan nama Kristen ini. Jadi bagi teman-teman Kristen, ya mohon maaf. Sekali lagi saya nggak ada maksud dan nggak ada masalah dengan kalian. Tapi orang-orang ini yang sok-sok menggunakan label Laskar Kristus, ya, mengatakan dirinya pendeta dan sebagainya, ini yang jahat. Jahat sekali ya. Terus dibilang 2020 mentawai 19% Islam. Ya, tadi ditunjukkan juga data, dan alhamdulillah teman-teman, sekarang ya, data 2022. Ya, ini data tahun 2022, Islam sudah 22%. Bahkan mungkin sekarang sudah 25 atau 26. Ya, ini data kemarin teman-teman. Ya, alhamdulillah sudah 22,22. Mungkin sekarang udah naik lagi, kan bagus. Ya, artinya apa? Artinya kemakmuran, pendidikan itu bakal lebih bagus. Kan diakui sendiri sama Tan Paragi. Kemiskinan membuat mereka jadi Islam. Artinya mereka mau ninggalkan kemiskinan. Ya bagus, makin sedikit orang miskin. Terus jurnal tersebut mengatakan bahwa Mentawai orang-orang Islamnya banyak yang kembali jadi Kristen karena kurangnya pengetahuan, karena kurangnya pendakwah, dan karena masih makan babi. Ya, masih makan babi. Ya itulah jadi PR kami. Kenapa yang jadi PR kami kamu sibuk? Kenapa kamu yang pusing? Ya. Bahkan kamu sebut apa? Orang-orang yang masuk Islam itu akan masuk neraka. Ini kan kurang ajar. Ya, yang masuk Islam akan masuk neraka ini pernyataan yang sangat jahat sekali teman-teman. Padahal kalau kita lihat ya, yang begitu agresif masuk ke Mentawai, ini salah satunya Risuli Lubis ya. Saya ingat tahun lalu dia masuk Mentawai dan saya sampai buat beberapa konten ya karena dia lucu atau di Mentawai. Dia di sana memaksakan orang-orang, ya bahkan yang anak kecil itu yang dia suruh jangan masuk Islam itu di Mentawai, di Siberut Selatan. Dia menasihati orang-orang di sana supaya jangan mualaf, supaya jangan masuk Islam. Lucu. Jadi yang agresif itu semua kalian, kristenisasi, di mana-mana terjadi. Di mana-mana terjadi. Dikatakan bahwa orang sana banyak yang kembali murtad, ya itu jadi PR kami. Bagaimana mengedukasi mereka, bagaimana memberitahukan mereka bahwa babi itu ya haram. Karena kita tahu memang ada beberapa daerah, babi itu dijadikan barometer. Pesta berapa banyak babi, itu menunjukkan status sosialnya. Tetapi yang kurang ajar, Tan Paragi mengatakan apa? Islam itu tersinggung dengan orang yang makan babi. Sejak kapan? Kalau kami benaran tersinggung, dengan jumlah 87%, nggak akan ada lagi babi yang bisa kalian makan. Kalau benaran orang Islam tidak suka dengan yang makan babi ya. Ini hati-hati. Statement yang sangat provokatif. Terus, dia sendiri menunjukkan bahwa pernah terjadi gesekan sarah di Mentawai. Hanya karena artikel lembaran yang disebarkan. Di sana ada lembaran ya, dibagikan oleh sekelompok Polikardos kepada masyarakat Mentawai, di mana di situ ditulis, hentikan Islamisasi. Kami masyarakat Mentawai sudah beragama. Islam adalah teroris dan radikal. Jangan ciptakan kerusuhan di Mentawai. Sebelumnya ya, saya mau tanya dulu. Orang-orang ini merasa sudah beragama. Memangnya Kristen agama? Karena saya kalau ngobrol dengan beberapa pendebat Kristen, mereka selalu bilang Kristen bukan agama. Bahkan ada yang bilang Kristen itu adalah ormas. Nah, John Peter bilang itu ormas. Terus, jelas-jelas lembaran tersebut mengajarkan kebencian. Mengatakan agama orang teroris. Ya, kalau agama kalian yang buat kejahatan, itu nggak pernah disebut teroris. Israel tidak akan pernah disebut teroris. Orang Kristen yang membunuh orang lain tidak akan disebut teroris. Amerika yang ngebom orang lain juga nggak akan disebut teroris. Karena standarnya kalian yang buat. Ini yang nggak fair. Standarnya kalian buat. Suka hati kalian lah melabelin orang. Karena yang pegang stempelnya kalian. Jadi kalian yang stempelin orang suka-suka.
Harusnya yang ditolak itu ya orang-orang seperti Tanparagi ini dan Polikarpus yang membagikan selembaran itu benar-benar jahat. Mereka nggak sadar yang suka masuk ke daerah-daerah yang sudah ada agama itu siapa? Berapa banyak misionaris yang dikirim? Nggak sanggup kita hitung saking banyaknya, teman-teman. Kita setiap hari menerima laporan dari mana-mana terjadi kristenisasi di mana-mana. Bahkan Polikarpus juga melakukan kristenisasi. Mereka ke daerah-daerah banyak sekali. Kita lihat, seharusnya yang terjadi apa? Kristenisasi yang ditolak di mana-mana. Ya, kristenisasi juga ditolak, biar kalian tahu. Jadi jangan seakan-akan, oh kami menolak islamisasi. Halo, kristenisasi juga ditolak di mana-mana, tapi kalian tetap memaksakan. Contohnya apa? Tempat ibadah, gereja dibangun di tempat mayoritas muslim, yang padahal tidak ada warga Kristen. Nggak ada. Nggak ada warga Kristen, tapi dipaksakan. Itu apa? Itu apa maksudnya? Bagi-bagi brosur, menjelekkan agama orang, di Car Free Day tiba-tiba nawari orang pindah agama, apa maksudnya? Ini yang ditolak. Itu yang harusnya kita lawan, teman-teman. Dan sekali lagi, kalian sudah lihat ya, inilah wujud asli Tanparagi, selalu membuat konten penuh fitnah, dan ini berbahaya. Harus ada yang benar-benar khusus ya, untuk meluruskan fitnahan seperti ini, dan saya harap apa yang saya sampaikan bisa disebarkan. Tolong sebarkan, supaya orang tahu bahaya propaganda demi propaganda seperti ini. Dan kita harus ingat, kebenaran itu bisa tertutupi, teman-teman. Bisa tertutupi oleh kebatilan, kebusukan yang terstruktur dan sistematis, yang terus digaungkan. Kenapa bisa tertutup? Ya karena kebenaran itu diam. Kebenaran ini tidak mau diperjuangkan oleh orang-orang yang mengetahuinya. Contoh, lingkungan kita lingkungan yang baik. Tiba-tiba mulai tuh, ada Tanparagi, Wak Donat, mulai melakukan prostitusi, judi online, ngajak orang minum, ya, ngajak pemuda-pemuda sana minum. Terus kita biarkan. Ya, kita biarkan, alasan udahlah, terserah mereka, hidup-hidup mereka. Terakhir lama-lama lingkungan kalian jadi lingkungan penjahat. Mulai banyak orang-orang dari luar datang, pindah ke lingkungan kalian, dan jadi penjahat di situ. Tiba-tiba begitu udah terlanjur, kalian sok-sok bilang, waduh, kok lingkungan saya dulu nggak seperti ini, sekarang kok jadi gini, aduh, kok kacau kali lingkungan saya, kok jadi lingkungan yang nggak baik. Ya karena kalian membiarkannya. Selama ini kalian ngapain? Kalian biarkan. Dan kita lihat bagaimana umat muslim itu begitu diam melihat propaganda-propaganda seperti ini. Kita sibuk dengan debat, sibuk dengan internal kita saja. Kita lupa, fitnahan seperti ini wajib dilawan. Kalau mau enak, ya lebih bagus ngambil yang lain. Lawan ini kan nggak enak, resiko teman-teman. Saya kalau mau cari aman, saya lebih bagus buka Komal, ya, tunggu Oten, terus gebukin Otennya, debat aja sama Oten, selesai. Dapat konten, nggak pusing. Kalau seperti ini kita harus pelajari dulu, kita harus cari bahannya. Belum lagi resiko, bisa ya duluan dimampusin. Karena yang kita lawan adalah organisasi jahat ini. Dan mereka nggak suka. Rencana busuk mereka diganggu. Jadi ya mau nggak mau. Dan saya berharap ada teman-teman lain yang ikut turun dalam perjuangan ini ya. Saya termasuk vakum sebenarnya mau 1 bulan. Cuman kalian yang nggak sadar gitu. Kalian lihatnya seminggu terakhir. Padahal saya udah vakum lumayan lama dan ada beberapa konten tuh konten lama. Saya pikir bakal ada yang datang atau mungkin akan bermunculan yang lain. Tapi cukup miris. Cukup miris. Ya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Doakan semoga saya tetap istiqomah, tetap kuat untuk menghadapi orang-orang seperti ini ya. Itu aja, makasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung dan selalu support channel ini. Jangan lupa di-share. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.